Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas A yang beranggotakan Gina Melita, Ima Fahrunisa, Ruli Ronaldo, Redi Riatno, dan saya sendiri Tessa Rahmawati. Di sini kami akan membahas tentang benua Afrika Barat. Ini gambar dari lokasi benua Afrika Barat, kemudian selanjutnya ada sejarah dari benua Afrika Barat. Sejarah Afrika Barat dapat dibagi menjadi 5 periode utama. Yang pertama ada prasejarahnya, di mana pemukim manusia pertama tiba, mengembangkan pertanian dan melakukan kontak dengan orang-orang di utara. Yang kedua ada kerajaan zaman besi, yang mengkonsolidasikan perdagangan intra-Afrika dan ekstra-Afrika serta mengembangkan negara-negara tersentralisasi. Yang ketiga ada pemerintahan besar tumbuh subur, yang akan mengalami sejarah kontak yang luas dengan orang non-Afrika. Kemudian yang keempat ada masa kolonial, yaitu di mana Inggris Raya dan Prancis menguasai hampir seluruh wilayah benua Afrika Barat. Yang kemudian kelima ada era pasca kemerdekaan, di mana bangsa-bangsa saat ini terbentuk. Kemudian ada kondisi geografi negara benua Afrika Barat. Secara umum, Afrika Barat menggambarkan zona ekologi yang berupa daerah pegunungan yang banyak hujan di bagian selatan atau daerah ekuator, sedangkan di bagian utara merupakan daerah peralihan ke iklim gurun atau iklim kering dengan banyak sungai yang mengalir ke pantai Teluk Guinea. Afrika Barat merupakan tempat persinggahan pertama pelayaran orang Eropa mencari rempah-rempah pada abad ke-15. Sungai Niger mengalir di bagian wilayah utara dari barat ke timur untuk kemudian ke selatan bermuara di pantai Teluk Guinea di Nigeria telah menopang kehidupan banyak penduduk di sejumlah negara yang dilewatinya, serta menjadi pusat lalu lintas perdagangan dengan Eropa dan Asia. Kemudian dengan keadaan alam yang cukup menguntungkan ini, berupa letak di tepi Teluk Guinea, topografi perbukitan dan pegunungan yang cukup hujan, banyak sungai kecil dan besar, serta tanah yang cukup subur untuk pertanian dan perkebunan, maka Afrika Barat menjadi salah satu daerah jajahan dari negara Inggris dan Perancis. Pengkotakan Afrika Barat atas belasan wilayah kecil ini telah dilakukan lebih berdasarkan pada kepentingan bangsa Eropa dalam menguasai dan mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan wilayah yang bersangkutan dengan tidak mengindahkan adanya budaya dan satuan suku bangsa yang ada serta menutup jalur migrasi penduduk. Kemudian ada kondisi fisik di benua Afrika Barat. Afrika Barat memiliki luas wilayah lebih dari 6.140.000 km persegi atau sekitar 1/5 dari benua Afrika. Sebagian besar tanah ini adalah dataran yang terletak kurang dari 300 meter di atas permukaan laut, meskipun titik-titik tinggi yang terisolasi terdapat di banyak negara bagian di sepanjang pantai selatan Afrika Barat. Kemudian ada kondisi sosial dari benua Afrika Barat, yang populasi Afrika Barat diperkirakan mencapai 381 juta jiwa pada tahun 2018 dan bahasa yang digunakan di benua Afrika Barat yaitu bahasa Niger Kongo. Kemudian kelompok berbahasa Chad termasuk Hausa ditemukan di bagian utara wilayah yang terdekat dengan Sahara. Dan di Mali, Niger, dan Burkina Faso, orang Tuareg yang nomaden berbicara dalam bahasa Tuareg dan bahasa Berber. Kemudian ada kelompok etnis di benua Afrika Barat. Kelompok etnis di benua Afrika Barat mayoritas menganut etnis Yoruba, Igbo, Fulani, etnis Akan, etnis Wolof, dan etnis Mandinka. Etnis Wolof yang berbahasa Niger Kongo adalah yang terbesar dan paling berpengaruh, sedangkan etnis Mandinka di Sahara Tengah paling tersignifikan. Kemudian agama yang dianut oleh benua Afrika Barat. Agama yang mayoritas di benua Afrika Barat yaitu agama Islam. Islam adalah agama dominan di pedalaman Afrika Barat dan pantai paling barat benua Afrika.
Kemudian ada negara tradisional Afrika dengan memperhatikan banyak sistem kepercayaan yang berbeda. Sistem kepercayaan yang dianut di antara penduduk di wilayah ini dan termasuk agama Akan, agama Yoruba, Odinani, dan agama Serer. Kemudian ada agama Kristen, sebagian besar diperkenalkan sejak akhir abad ke-19 dan seterusnya. Orang Kristen Afrika Barat sebagian besar beragama Katolik Roma atau Anglikan. Kemudian selanjutnya ada fauna di benua Afrika Barat. Yang pertama ada kuda Nil kerdil. Kuda Nil kerdil ini dapat ditemukan di dataran rendah dan hutan basah Sierra Leone dan Pantai Gading, khususnya di dekat Sungai Bandama. Biasanya panjangnya sekitar 1,5 meter. Kuda Nil kerdil jauh lebih kecil daripada kuda Nil umum yang besar, salah satu mamalia terbesar di planet ini. Spesies ini juga secara substansial kurang sosial dibandingkan sepupu raksasanya. Kuda Nil kerdil ini cenderung ditemukan sendirian atau dalam kelompok-kelompok kecil, entah sedang beristirahat di sungai atau rawa-rawa atau mencari makanan di darat. Kemudian yang kedua ada fauna Manatee, maaf ini salah. Manatee ya. Manatee di Afrika Barat berwarna abu-abu besar, juga disebut bersama dengan kerabatnya yaitu lembu laut. Memiliki sirip kecil dan dayung datar dan bulat untuk ekor. Dengan berat hampir 500 kg, manatee dewasa dapat tumbuh hingga sepanjang 4 meter dan mereka mendiami wilayah pesisir seperti laguna, sungai, muara, dan danau. Manatee memakan vegetasi yang menjorok dari rumput hingga dedaunan mangrove. Manatee dapat ditemukan dari Mauritania Selatan hingga Angola. Meski manatee di seluruh dunia berada dalam bahaya kepunahan, spesies ini adalah yang paling terancam dari semuanya. Kemudian ada batas benua Afrika Barat. Sebelah barat benua Afrika Barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan sebelah selatan juga berbatasan dengan Samudra Atlantik. Kemudian sebelah utara berbatasan dengan Gurun Sahara, dan sebelah timur berbatasan dengan Gurun Kamerun hingga Danau Chad di timur. Negara-negara yang termasuk dalam Afrika Barat yaitu ada 15 negara. Yang pertama ada Benin, kedua Burkina Faso, ketiga Gambia, keempat Ghana, 5 Guinea, 6 Guinea Bissau, 7 Liberia, 8 Mali, 9 Mauritania, 10 Niger, 11 Nigeria, 12 Pantai Gading, 13 Senegal, 14 Sierra Leone, dan 15 negara Togo. Berikut adalah penjelasan-penjelasan dari regional negara-negara di benua Afrika Barat. Baik, bahasan selanjutnya yaitu tentang negara Ghana. Di sini ada bendera negara Ghana. Bendera negara Ghana diperkenalkan pertama kali pada tahun 1957. Bendera ini dibuat oleh Theodosia Okoh menggantikan bendera Britania Raya setelah kemerdekaannya pada tahun 1957. Bendera Ghana memiliki 3 warna, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Warna-warna yang digunakan adalah dari warna gerakan Pan-Afrika dan bentuknya seperti bendera Hongaria. Warna merah menyimbolkan kemerdekaan, warna kuning menyimbolkan tambang utama, dan warna hijau menyimbolkan kehutanan. Berikutnya ada profil negara Ghana. Ibu kotanya yaitu Accra. Kemerdekaannya pada tanggal 6 Maret 1957. Lagu kebangsaan God Bless Our Homeland Ghana. Mata uang cedi. Kode negara GH. Kode telepon bintang 223. HDI 0,596. Garis pantai sepanjang 539 km. Titik tertingginya yaitu Gunung Afadja, yaitu sekitar 885 meter. Titik terendah Samudra Atlantik 0 meter, dan sungai terpanjang adalah Sungai Volta, serta jumlah penduduk di negara Ghana yaitu sekitar 29.800.000 jiwa
pada tahun 2019. Kemudian ada letak, luas, dan batas. Secara astronomis, negara Ghana terletak pada 4 derajat sampai 11 derajat lintang utara dan 1 derajat bujur timur sampai 3 derajat bujur barat dengan luas wilayahnya yaitu 238,535 km persegi dan memiliki iklim tropis dan lembab. Batas wilayah negara Ghana sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Burkina Faso, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Guinea dan Samudra Atlantik, sebelah timur berbatasan dengan Togo, dan sebelah barat berbatasan dengan Pantai Gading. Berikut ada bentang alam dari negara Ghana. Yang pertama ada dataran rendah, meliputi sabana pesisir, delta volta, dataran Accra, dan dataran rendah Akan. Dataran Accra. Yang pertama di sini akan membahas dataran Accra. Dataran Accra turun secara bertahap ke teluk dari ketinggian 1.150 meter. Topografi timur kota Accra ditandai dengan deretan pegunungan dan lembah berbentuk sendok. Kemudian ada delta volta. Delta volta yang membentuk subkawasan yang berada di dataran rendah meluas ke Teluk Guinea di ujung tenggara. Kemudian ada dataran rendah Akan, umumnya antara permukaan laut hingga 150 meter. Beberapa pegunungan dan bukit menjulang hingga sekitar 300 meter, tetapi hanya sedikit yang melebihi 600 meter. Dataran rendah Akan berisi cekungan Sungai Densu, Sungai Pra, Sungai Ankobra, dan Sungai Tano yang semuanya memainkan peran penting dalam perekonomian Ghana. Kemudian ada Sungai Volta. Hampir semua sungai dan anak sungainya di utara pemisah ini merupakan bagian dari Sungai Volta. Sungai Volta meluas sekitar 1.600 km panjangnya dan mengeringkan area seluas sekitar 388.000 km persegi, yang mana sekitar 158.000 km persegi terletak di Ghana. Sungai Volta dan anak-anak sungainya seperti Sungai Afram dan Sungai Oti mengeringkan lebih dari 2/3 Ghana. Kemudian ada Danau Bosumtwi. Negara Ghana ini memiliki satu danau alami yang besar, yaitu Danau Bosumtwi, yang terletak sekitar 32 km ke tenggara Kumasi. Ini menempati wilayah kawah meteorik curam dan memiliki luas sekitar 47 km persegi. Jumlah anak sungai kecil mengalir ke Danau Bosumtwi, tetapi tidak ada drainase darinya. Selain memberikan kesempatan memancing bagi penduduk sekitar, danau ini berfungsi sebagai objek wisata. Kemudian ada flora fauna di negara Ghana. Floranya ada Adonidia merrilli. Adonidia merrilli atau palem Manila adalah spesies pohon palem asli Filipina dan Malaysia. Telapak tangan ini dibudidayakan selama berabad-abad di Asia Timur sebelum menjadi makanan pokok di barat ini. Tanaman ini umumnya dikenal sebagai palem Natal karena buahnya menjadi merah terang dan cenderung berwarna itu di musim dingin. Kemudian ada fauna. Fauna yang ada di negara Ghana yaitu Cercopithecus mona. Cercopithecus mona atau lebih sering dikenal dengan monyet mona berasal dari hutan dataran rendah di bagian timur Ghana. Monyet mona jantan memiliki panjang kepala dan tubuh 410 hingga 630 mm
dan ekor 520 hingga 730 mm. Panjang kepala dan tubuh betina adalah 340 sampai 457 mm, sedangkan kepalanya memiliki mahkota coklat, pita alis putih lebar, topeng abu-abu dengan kulit telanjang, dan bulu pipi pucat lebat. Pada umumnya monyet ini paling umum di dekat sungai. Kemudian ada kondisi sosial. Kondisi sosial di negara Ghana meliputi ada etnis. Yang pertama, etnis di negara Ghana memiliki lebih dari 70 kelompok etnis. Kelompok etnis utama di negara Ghana yaitu ada etnis Akan sebanyak 47,5%, etnis Mole Dagbon sebanyak 16,6%, etnis Ewe sebanyak 13,9%, etnis Gadangme sebanyak 7,4%, etnis Gurma sebanyak 5,7%, etnis Guang sebanyak 3,7%, etnis Grusi sebanyak 2,5%, etnis Kusasi sebanyak 1,2%, dan etnis Big Pakpam sebanyak 3,5%. Kemudian ada bahasa. Bahasa resmi di negara Ghana yaitu menggunakan bahasa Inggris, sedangkan bahasa asli mereka yaitu bahasa Ga. 4 bahasa Akan seperti Asante, Twi, Aquapem Twi, Fante, dan Zema. Dan 2 bahasa etnis Mole Dagboni seperti Dagare dan Dagballi. Atau juga bahasa lainnya itu bahasa Ewe, bahasa Dangme, bahasa Guan, dan bahasa Kasem. Kemudian ada agama di negara Ghana. Pasca kemerdekaan tahun 1960, mayoritas agama di negara Ghana pada tahun 2010 mencapai mayoritas adalah agama Kristen sebanyak 71,2%. Itu termasuk 28,3% menganut Pantekosta, 18,4% menganut Protestan, 13,1% menganut Katolik Roma, dan agama Islam sebanyak 17,6%, agama tradisionalis sebanyak 5,2%, dan agama lainnya 0,8%, dan tidak beragama 5,2%. Sistem pemerintahan yang ada di negara Ghana. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Ghana adalah sistem pemerintahan presidensil, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik presidensil dan dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sumber daya alam yang ada di negara Ghana. Negara Ghana kaya akan sumber daya alam seperti emas, kayu, bauksit, mangan, ikan, karet, dan perak. Ghana juga dikenal akan emasnya sejak masa penjajahan, tetap menjadi salah satu produsen emas teratas di dunia. Ekspor lain seperti biji coklat, kayu, listrik, berlian, bauksit, dan mangan adalah sumber utama pertukaran asing yang dipantau, dijalankan, dan dikelola oleh cabang pertanian Kementerian Presidenan Republik Ghana yang dikepalai oleh Nyonya. Kemudian ada ekonomi. Emas, ekspor minyak, dan kakao merupakan sumber utama devisa Ghana. Komoditas pertanian menyumbang sekitar 18,3% pendapatan domestik bruto atau PDB Ghana yang berjumlah 134 miliar US dollar ini, sedangkan pendapatan per kapitanya yaitu sebesar 4.099 US dollar, dengan pertumbuhan ekonomi Ghana pada tahun 2017 adalah 8,4%. Mitra ekspor Ghana. Mitra ekspor negara Ghana adalah negara India, Swiss, dan Cina. Ekspor utamanya yaitu minyak, emas, kakao, dan kayu. Sedangkan mitra impor negara Ghana yaitu negara Cina, Nigeria, dan Belanda. Impor
utamanya meliputi peralatan modal, minyak sulingan, dan bahan makanan. Kemudian ada mata pencaharian di negara Ghana. Yang pertama ada jasa. Jasa seperti pekerjaan jasa di hotel, toko, bank, dan pariwisata. Kemudian ada manufaktur. Seperti industri tradisional Ghana adalah kehutanan, perikanan, dan kerajinan. Kemudian ada pertanian. Mata pencariannya seperti petani dan buruh tani. Kemudian ada pertambangan. Mata pencariannya seperti mencari emas, mangan, dan berlian. Ghana menambang bauksit. Mineral ini dilebur menjadi aluminium sebelum dijual ke luar negeri. Kemudian ada perdagangan. Perdagangan tersebut yaitu biji kakao. Dan Ghana juga mengekspor emas semi pabrikan. Kemudian ada transportasi. Sebagian besar jalan raya Ghana beraspal. Bus menghubungkan kota-kota yang paling besar dan beberapa yang lebih kecil. Kemudian ada komunikasi dan telekomunikasi. Mata pencarian di negara Ghana terkait komunikasi dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, terutama pada telepon seluler semakin populer dan akses internet pun yang sangat tersedia di sana. Kemudian ada HDI. HDI di negara Ghana yaitu 0,596, sedangkan kesehatan dilihat dari harapan hidup saat lahir yaitu 63,8 tahun. Pendidikannya dilihat dari tahun sekolah yang diharapkan ada 11,5 tahun. Pendapatan per kapita yaitu 4.099 US dollar. Ketidaksamaan dilihat dari ketimpangan 0,427, sedangkan di sini ada keamanan manusia dilihat dari tingkat pembunuhan per 1.000 orang 2,1%. Mobilitas dan komunikasi dilihat dari pengguna internet sebanyak 39%. Demografi dilihat dari total populasi di negara Ghana yaitu sebanyak 29,8 juta jiwa. Kemudian ada indikator kuantitatif. Di sini ada pendapatan per kapita di negara maju. Indikatornya yaitu 27.790, sedangkan negara berkembang 4.950, dan negara Ghana itu sendiri yaitu 4.099, dan negara Ghana termasuk ke dalam negara berkembang karena pendapatan per kapita kurang dari indikator negara maju. Kemudian jumlah pertumbuhan penduduk di negara maju 0,1%, sedangkan di negara berkembang 1,5%. Nah, sedangkan negara Ghana itu sendiri sebanyak 2,16%. Ini termasuk negara berkembang karena pertumbuhan penduduknya tinggi. Kemudian angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di negara maju kurang dari 6, di negara berkembang kurang dari 57, sedangkan di negara Ghana yaitu 35,7 jiwa. Itu termasuk ke dalam negara berkembang karena lebih dari 6 dari kategori negara maju. Kemudian ada angka kelahiran bayi per 1.000 penduduk di negara maju kurang dari 11, di negara berkembang kurang dari 23. Sedangkan negara Ghana itu sendiri yaitu sebanyak 30,2 jiwa. Itu termasuk ke dalam negara berkembang karena lebih dari 23 jiwa. Kemudian ada usia harapan hidup di negara maju lebih dari 77 tahun, sedangkan di negara berkembang lebih dari 65 tahun. Dan negara Ghana itu sendiri usia harapan hidupnya yaitu 64 tahun. Jadi negara Ghana termasuk ke dalam negara berkembang. Kemudian ada usia harapan hidup. Kemudian ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk di negara maju rendah
dan di negara berkembang tinggi. Sedangkan di negara Ghana yaitu sebanyak 29,8 juta, itu termasuk ke dalam sangat rendah ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari indikator kuantitatif, negara Ghana termasuk negara berkembang. Kemudian ada indikator kualitatif, tingkat pendidikannya di negara maju tinggi, di negara berkembang rendah, sedangkan di negara Ghana rendah, termasuk negara berkembang. Kemudian mata pencarian di negara maju, jasa, industri, perdagangan yang ekspor, sedangkan negara berkembang negara agraris, dan di negara Ghana yaitu pada sektor jasa dan pertanian, termasuk negara berkembang. Kemudian ada tingkat kesehatan di negara maju itu tinggi, di negara berkembang rendah. Nah, di negara Ghana termasuk ke dalam tingkat kesehatan yang rendah, maka negara Ghana termasuk negara berkembang. Kemudian ada tingkat kesadaran hukum, di negara maju tinggi, di negara berkembang rendah, dan negara Ghana itu sendiri rendah. Jadi dapat disimpulkan dari kedua indikator ini, indikator kuantitatif dan kualitatif, negara Ghana termasuk negara berkembang. Kemudian ada negara Guinea. Di sini ada bendera negara Guinea. Bendera Guinea menyerupai triwama Prancis karena pengaturan pita vertikal, namun warnanya berbeda dari bendera Prancis karena warnanya kuning, hijau, dan merah. Merah pada bendera ini melambangkan darah yang ditumpahkan ketika negara itu berjuang untuk kemerdekaannya. Warna hijau menunjukkan vegetasi hijau di tanah, dan warna kuning adalah matahari. Tiga warna mirip dengan yang digunakan oleh gerakan Pan-Afrika. Bendera Guinea diadopsi pada tahun 1958. Kemudian ada profil negara Guinea. Ibu kotanya Conakry. Kemerdekaan pada 2 Oktober 1958. Lagu kebangsaan Liberty. Mata uang franc Guinea. Bahasa resmi bahasa Prancis. Kode negara GN. Kode telepon bintang 224. HDI 0,466. Titik tertinggi 1752 meter, yaitu Gunung Nimba, dan jumlah penduduk 12,4 juta jiwa pada tahun 2019. Kemudian ada letak, luas, dan batas. Secara astronomis, negara Guinea terletak pada 7 derajat sampai 13 derajat lintang utara dan 7 derajat sampai 15 derajat bujur barat, dengan luas wilayah yaitu 245.857 km persegi dan memiliki iklim panas dan lembab. Batas wilayah negara Guinea yaitu sebelah utara berbatasan dengan Senegal dan Mali, sebelah selatan berbatasan dengan Sierra Leone dan Liberia, sebelah timur berbatasan dengan Pantai Gading dan Mali, sebelah barat berbatasan dengan Guinea-Bissau dan Samudra Atlantik. Kemudian ada bentang alam di negara Guinea. Yang pertama ada maritim Guinea. Maritim Guinea yang dikenal juga sebagai Guinea Bawah atau dataran rendah Baskot. Kedua ada Fouta Djallon. Ini berbentuk bergunung-gunung dan membentang dari utara ke selatan melalui tengah negara. Kemudian ada Sungai Niger, Sungai Gambia, Sungai Senegal. Ketiga sungai ini mengaliri negara Guinea. Selanjutnya ada kondisi sosial yang ada di negara Guinea. Yang pertama ada etnis. Terdapat 24 kelompok etnis di antara populasi Guinea. Etnis Mandinka yang juga dikenal sebagai Mandingo atau Malinke sebanyak 29,4%, etnis Pula sebanyak 33,4%, etnis Sosou sebanyak 21,2%, etnis Guerze sebanyak 7,8%, etnis Kisi sebanyak 6,2%, dan etnis Toma sebanyak 1,6%.
Bahasa resmi di negara Guinea yaitu bahasa Prancis dan bahasa aslinya yaitu bahasa Pular, Moninka, Susu, Kisi, Pele, dan bahasa Loma. Kemudian agama yang ada di negara Guinea. Sekitar 85% agama dianut, sekitar 85% agama Islam dianut oleh masyarakat Ghana. Kemudian agama Kristen sebanyak 8% dan agama pribumi sebanyak 7%. Sistem pemerintahan yang ada di negara Guinea, sistem pemerintahan menganut sistem pemerintahan presidensial. Bentuk pemerintahannya yaitu republik presidensial. Kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden. Kemudian ada ekonomi. Ekonomi yang ada di negara Guinea adalah negara Guinea merupakan salah satu negara termiskin di dunia dengan pendapatan per kapita hanya berkisar sekitar 2.211 US dollar. Negara ini memiliki banyak cadangan bauksit dan biji besi yang belum dimanfaatkan dengan baik. Guinea juga memiliki tanah yang subur, curah hujan yang cukup, dan juga merupakan sumber dari beberapa sungai di Afrika Barat, sehingga memiliki potensi yang sangat besar bagi sektor listrik dan sektor pertanian. Mitra ekspor negara Guinea yaitu negara India, Spanyol, dan Irlandia, sedangkan ekspor utamanya adalah bauksit, emas, dan berlian. Mitra impor utama negara Guinea adalah negara Cina, Belanda, dan India, sedangkan impor utamanya yaitu produk minyak bumi, logam, dan mesin. HDI di negara Guinea yaitu 0,466, sedangkan kesehatan dilihat dari usia harapan hidup yaitu 61,2 tahun. Pendidikan dilihat dari tahun sekolah yang diharapkan atau lamanya sekolah selama 9 tahun. Pendapatan per kapita sebanyak 2.211 US dollar. Jenis kelamin, pekerjaan, keamanan manusia dilihat dari tingkat pembunuhan per 1.000 orang tidak terdetek. Kemudian mobilitas dan komunikasi dilihat dari pengguna internet yaitu 18%, dan demografi dilihat dari total populasi negara Ghana yaitu 12,4 juta jiwa. Kemudian ada indikator kuantitatif. Indikator kuantitatif negara Ghana. Pendapatan per kapita yaitu 2.211, termasuk ke dalam negara berkembang karena kurang dari kategori dari negara maju. Kemudian ada pertumbuhan penduduk di negara Guinea yaitu sekitar 2,76%, termasuk negara berkembang karena memiliki kategori pertumbuhan penduduk di negara maju. Kemudian ada angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebanyak 56,4 jiwa. Itu melebihi indikator negara maju, jadi termasuk negara berkembang. Angka kelahiran bayi per 1.000 penduduk sebanyak 36,1 jiwa. Dan itu juga termasuk negara berkembang karena melebihi dari indikator negara maju. Kemudian ada usia harapan hidup di negara Guinea yaitu 61 tahun. Dan itu juga termasuk ke dalam negara berkembang karena usia harapan hidup di negara maju indikatornya yaitu lebih dari 77 tahun. Dan yang terakhir jumlah penduduknya yaitu 12,4 juta. Itu termasuk ke dalam negara maju karena jumlah penduduknya rendah, tetapi dilihat juga dari pendapatan per kapita dan yang lainnya sehingga menyebabkan negara ini termasuk negara berkembang. Kemudian ada indikator kualitatif, tingkat pendidikannya rendah, mata pencariannya agraris, tingkat kesehatan rendah, dan tingkat kesadaran hukumnya juga rendah. Jadi dapat disimpulkan dari indikator kualitatif ini bahwa negara Guinea merupakan negara berkembang. Kemudian ada negara Guinea Bissau. Di sini ada bendera negara Guinea Bissau.
Bendera Guinea Bissau disetujui tahun 1973 ketika kemerdekaan diraih oleh di atas Portugal. Jadi bendera Guinea Bissau ini disetujui pada tahun 1973 ketika kemerdekaan Portugal diperoleh. Bendera ini memiliki warna tradisional Pan-Afrika, yaitu emas, hijau, merah. Juga ada bintang hitam Afrika. Rancangan bendera ini sangat dipengaruhi bendera Ghana. Warnanya memiliki arti yang sama, merah untuk darah martir, hijau untuk hutan, dan emas melambangkan kekayaan mineral. Kemudian ada profil negara Guinea Bissau. Ibu kotanya Bissau, kemerdekaan pada 24 September 1973, lagu kebangsaan Esta e a nossa patria bem amada, mata uang Franc Afrika Barat. Bahasa resmi negara Guinea Bissau yaitu bahasa Portugis, kode negara GW, kode telepon bintang 245, HDI 0,461, dan titik tertinggi 300 meter, sedangkan jumlah penduduknya yaitu 1,9 juta jiwa pada tahun 2020. Letak, luas, dan batas negara Guinea Bissau. Secara astronomis, negara Guinea Bissau terletak pada 11 derajat sampai 13 derajat lintang utara dan 13 derajat sampai 17 derajat bujur barat dengan luas wilayahnya yaitu 36.125 km persegi dan memiliki iklim yang hangat sepanjang tahun yang hanya ada sedikit perubahan suhu yang berkisar 26,3 derajat Celcius. Batas negara Guinea Bissau yaitu sebelah utara berbatasan dengan Senegal, sebelah selatan berbatasan dengan Guinea dan Samudra Atlantik, sebelah timur berbatasan dengan Guinea, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Kemudian ada flora dan fauna di negara Guinea Bissau. Ada floranya ada Adenia cisampeloides, Adenia cisampeloides saat ini ditemukan secara alami di hutan hujan rawa dan sabana di Afrika. Adenia ini adalah tanaman merambat berkayu yang panjangnya bisa mencapai 25 meter dan batangnya berwarna hijau pucat hingga hijau abu-abu dan dapat terlihat. Kemudian bunga ini memiliki beberapa kegunaan seperti untuk obat-obatan dan bermanfaat juga sebagai tanaman hias. Kemudian ada fauna di negara Guinea Bissau yaitu babi sungai merah. Babi sungai merah juga dikenal sebagai babi semak, adalah anggota liar dari keluarga babi yang tinggal di Afrika dengan sebagian besar penyebarannya di hutan Guinea dan Kongo. Jarang terlihat jauh dari hutan hujan dan umumnya lebih menyukai daerah dekat sungai atau rawa. Babi sungai merah ini memiliki bulu berwarna jingga hingga coklat kemerahan dengan kaki hitam dan garis putih berumbai di sepanjang tulang punggungnya. Kemudian ada etnis. Ada kondisi sosial di negara Guinea Bissau. Yang pertama etnis. Kelompok populasi Guinea Bissau dapat dibagi menjadi 4 etnis. 3 etnis. Yang pertama ada etnis Mandingo dan Fula, yang kedua ada etnis Balanta dan Papel, yang ketiga ada etnis Manjako dan Mancana. Kemudian bahasa yang digunakan di negara Guinea Bissau yaitu bahasa Portugis dan bahasa aslinya yaitu bahasa Fula sebanyak 16%, bahasa Balanta sebanyak 14%, bahasa Mandinga sebanyak 7%, bahasa Manjako sebanyak 5%, bahasa Papel sebanyak 3%, bahasa Pelupe sebanyak 1%, bahasa Beafada sebanyak 0,7%, Bijago sebanyak 0,3% dan bahasa Nalu sebanyak 0,1%. Kemudian agama yang dianut di negara Guinea Bissau yaitu sebagian besar menganut agama Islam sebanyak 45% dan animisme 31% serta agama Kristen sebanyak 22%. Sistem pemerintahan yang dianut oleh
negara Guinea-Bissau, yaitu sistem pemerintahan semi-presidensial dan bentuk pemerintahannya adalah republik semi-presidensial. Kemudian kepala negaranya adalah presiden dengan masa jabatan 5 tahun, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan-pimpinan partai di parlemen. Kemudian ada ekonomi. Pada tahun 2017, pendapatan domestik bruto Guinea-Bissau sebesar 3.171 miliar US dollar dengan pendapatan per kapita sebesar 1.900 US dollar. Pertumbuhan ekonomi di Guinea-Bissau pada tahun 2017 adalah 5,9%. Ekonomi di negara Guinea-Bissau sangat tergantung pada subsistem pertanian dan bantuan luar negeri. Maka dari itu, mayoritas mata pencaharian di negara Guinea-Bissau adalah bertani, beternak, berkebun, dan memancing. Kemudian ada Human Development Index atau HDI di negara Guinea-Bissau yaitu 0,461, sedangkan kesehatan dilihat dari usia harapan hidup rendah ya, sepertinya 58 tahun. Kemudian pendidikan dilihat dari tahun lamanya sekolah yaitu 10,5 tahun. Kemudian ada pendapatan per kapita 1.593 US dollar dan keamanan manusia dilihat dari tingkat pembunuhan per 1.000 orang yaitu 1,1%. Kemudian mobilitas dan komunikasi dilihat dari penggunaan internet yaitu 3,9% dan demografi dilihat dari total populasi negara Guinea-Bissau yaitu 1,9 juta. Indikator kuantitatif, pendapatan per kapita sebanyak 1.593 termasuk negara berkembang karena kurang dari kategori negara maju. Kemudian ada pertumbuhan penduduk yaitu sekitar 2,51% termasuk negara berkembang karena melebihi indikator negara maju. Kemudian yang ketiga ada angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebanyak 55,6 jiwa termasuk ke dalam negara berkembang karena melebihi indikator negara maju. Kemudian yang keempat ada angka kelahiran bayi per 1.000 penduduk sebanyak 36,9 jiwa termasuk negara berkembang karena melewati indikator negara maju. Yang kelima ada usia harapan hidup di negara Guinea-Bissau yaitu sangat rendah sekitar 58 tahun dan termasuk ke dalam negara berkembang karena kurang dari indikator negara maju yang seharusnya lebih dari 77 tahun. Kemudian yang terakhir ada jumlah penduduk di negara Guinea-Bissau yaitu 1,9 juta termasuk negara maju karena jumlah penduduknya sangat rendah, tapi dengan kategori yang jumlah penduduk ini sangat rendah dikategorikan sebagai negara maju, tetapi negara ini juga dilihat dari indikator-indikator lainnya yang kemudian dilihat dari pendapatan per kapita yang sangat rendah sehingga menjadikan negara ini negara berkembang. Kemudian ada indikator kualitatif, tingkat pendidikannya rendah, mata pencahariannya pada sektor agraris, tingkat kesehatan rendah, dan tingkat kesadaran hukumnya juga rendah. Maka dari itu, berdasarkan indikator kualitatif yang dianalisis, maka negara Guinea-Bissau termasuk ke dalam negara berkembang. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mangga dipersilahkan. Negara Liberia. Bendera dari negara Liberia, adapun simbolnya berwarna biru merupakan kesetiaan, putih merupakan kemurnian, dan merah merupakan keberanian, serta simbol bintang putih di bendera negara Liberia yaitu negara merdeka pertama di benua Afrika. Kemudian ada profil dari Liberia. Ibu kota negara Liberia yaitu Monroe. Bahasanya merupakan bahasa Inggris, bentuk negaranya republik presidensial, dan kepala pemerintahannya presiden.
Sejarah dari negara Liberia. Liberia adalah salah satu dari dua negara modern di Afrika Sub-Sahara yang tidak mengalami kolonisasi Eropa atas Afrika. Berawal pada tahun 1820, wilayah itu dijajah oleh orang kulit hitam dari Amerika Serikat. Sebagian besar dari mereka adalah budak yang dibebaskan. Imigran ini mendirikan negara baru dengan bantuan dari masyarakat kolonisasi Amerika, sebuah organisasi swasta yang percaya bahwa bekas budak akan memiliki kebebasan yang lebih besar dan kesetaraan di Afrika. Orang kulit hitam di Amerika diberi pilihan untuk tetap di Amerika dan dibatasi hak-haknya atau pindah ke benua asalnya. Pada tahun 1847, berdirilah sebuah negara bernama Republik Liberia, serta mendirikan sebuah pemerintahan dengan meniru pemerintahan dari Amerika Serikat dengan beribu kota di Monrovia, sebuah kota yang dinamakan untuk menghormati James Monroe merupakan presiden kelima Amerika Serikat dan seorang pendukung kolonisasi yang terkemuka. Struktur pemerintahannya sebagian besar menyerupai pemerintahan Amerika Serikat, di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan pemerintah, sementara kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen dan pemerintah. Letak geografis negara Liberia. Letak astronomisnya berada di 4 derajat dan 9 derajat lintang utara dan minus 7 derajat bujur barat dan minus 11 derajat bujur barat. Kota ini terletak di garis pantai negara Samudra Atlantik di Cape Mesurado, Sierra Leone di barat laut, Guinea di timur laut, dan Pantai Gading di timur. Kemudian ada kondisi fisik dari negara Liberia. Liberia merupakan negara Afrika yang meliputi 369 km persegi, di mana 13,51% adalah air dan 96,320 km persegi adalah tanah. Ini menjadikan negara terbesar ke-102 di dunia dan sedikit lebih besar dari Tennessee. Batas-batas Liberia, yaitu Liberia memiliki ketinggian rata-rata 243 meter di atas permukaan laut. Memiliki iklim tropis dengan musim dingin yang panas dan lembab, serta musim panas yang basah dan berawan. Kondisi sosial negara Liberia. Populasi dari negara Liberia berjumlah sebesar 4.299,944 juta jiwa. Bahasa yang dimiliki oleh negara Liberia yaitu bahasa Inggris dan sekitar 20 bahasa kelompok etnik lainnya. Bahasa Inggris menjadi bahasa resmi karena ini menyatukan orang-orang Liberia yang memiliki banyak bahasa. Liberia adalah republik demokratis perwakilan parlemen dengan sistem multipartai. Agama yang dianut di negara Liberia yaitu agama Kristen sekitar 85,5%, Islam 12,2%, sisanya agama lain termasuk agama tradisional. Negara Liberia bergantung pada ekspor biji besi. Flora yang berada di negara Liberia salah satunya yaitu mangrove. Mangrove merupakan habitat Crustaceae dan ikan muda. Mangrove berfungsi untuk pengendalian banjir dan erosi. Mangrove ini terancam punah oleh permanen berlebih dan hanya sedikit wilayah hutan primer yang tersisa. Fauna yang berada di negara Liberia yaitu kudanil kerdil. Kudanil kerdil ini hidup di hutan sungai pedalaman. Adapun HDI dari negara Liberia yaitu indeksnya 0,465 dan rankingnya 176. Ada indikator kuantitatif. Yang ke-1 pendapatan per kapita dari negara Liberia yaitu tergolong sangat rendah sebesar 1.130 US dollar diakumulasikan pada tahun 2018
ini dikategorikan sebagai negara berkembang. Kemudian adapun pertumbuhan penduduk 2,5% dikategorikan sebagai negara berkembang karena berjumlah sangat tinggi. Angka kelahiran per 1.000 orang 55,9 dikategorikan sebagai negara berkembang karena mempunyai angka yang tinggi. Angka kematian per 1.000 orang yaitu 74,7 dikategorikan sebagai negara berkembang karena mempunyai angka yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada usia harapan hidup dari negara Liberia yaitu kecil 63,7 sehingga dikategorikan sebagai negara berkembang. Ada indikator kualitatif. Indikator kualitatif dari negara Liberia yang ke-1 tingkat pendidikannya tergolong rendah. Kemudian mata pencaharian agraris seperti mata pencaharian negara berkembang. Tingkat kesehatan negara Liberia tergolong sangat rendah. Dan tingkat kesadaran hukumnya rendah, sehingga semua indikator kualitatif dari negara Liberia dikategorikan sebagai negara berkembang. Yang kedua, ada Mali. Bendera dari negara Mali, adapun simbolnya berwarna hijau merupakan harapan dan tanah pertanian. Kemudian ada kuning, barang tambang yang tersimpan di tanah Mali. Yang merah merupakan simbol dari keberanian. Profil Mali. Mali beribu kota di Bamako. Bahasa yang digunakan oleh negara Mali yaitu Perancis. Bentuk negaranya Republik Presidensial. Kemudian kepala pemerintahannya Presiden. Sejarah dari negara Mali. Republik Mali atau bahasa Perancisnya Republiku du Mali adalah sebuah negara yang terkurung daratan landlocked country di Afrika Barat. Sebelumnya merupakan jajahan Perancis. Negara yang dahulunya bernama Sudan Prancis ini mengambil namanya dari Kekaisaran Mali. Pada 20 Desember 2012 untuk membantu Mali merebut kembali wilayah utara negeri itu yang kini dikuasai kelompok pemberontak Islam. Dewan Keamanan PBB menyetujui pengiriman pasukan militer Afrika. Pemberontak Tuareg dan kelompok militan Islam yang terkait Al-Qaeda memanfaatkan kudeta yang pada Maret lalu untuk menguasai wilayah utara yang luas. Pemberontakan sekelompok etnis Tuareg karena Tuareg menganggap merasa terpinggirkan sehingga mereka memberontak dengan menguasai hampir 2/3 dari wilayah Mali. Ada letak geografis negara Mali. Letak astronomisnya 10 derajat dan 25 derajat lintang utara dan 4 derajat bujur timur dan minus 12 derajat bujur barat. Batas-batas dari negara Mali di sebelah utara yaitu berbatasan dengan negara Aljazair, sebelah timur dengan Niger, sebelah selatan dengan Burkina Faso dan Pantai Gading, dan sebelah barat dengan Mauritania. Kondisi fisik Mali. Luas wilayah dari negara Mali sebesar 1.240.192 km persegi. Gurun atau semi-gurun mencakup sekitar 65% dari total luas Mali. Wilayah ini mencakup 3 zona alami, zona Sudan Selatan yang dibudidayakan, zona Sahel semi-gurun tengah, dan zona Sahara gurun utara. Titik terendah negara Mali itu ada di Sungai Senegal, sekitar 23 meter, dan titik tertingginya adalah Hombori Tondo, sekitar 1.155 meter. Mali merupakan salah satu negara terpanas di dunia. Mali ini memiliki suhu tahunan rata-rata 28,25 derajat. Kondisi sosial Mali. Populasi yang berada di negara Mali sebesar 19.329.841 jiwa yang diakumulasikan pada tahun 2019. Bahasa dari Mali yaitu bahasa Perancis merupakan bahasa resmi dan Bambara merupakan bahasa internasional. Bahasa Bambara ini
dijadikan bahasa internasional karena Bambara merupakan etnis paling besar, mencapai 80% penduduk Mali menggunakan bahasa Bambara. Walaupun banyak etnis di Mali, kebanyakan kelompok ini merupakan kelompok Mande atau dibedakan menjadi kasta-kasta. Kasta tertinggi yang ada di Mali yaitu kasta petani, karena kasta petani ini sebagian besar merupakan pemberi sumber makanan. Etnis-etnis yang ada di Mali yaitu suku bangsa Bambara, bangsa Mandika, Dogon, Fula, Malinke, orang Soninke, Songhai, Tepu Kuler, dan Tuareg. Agama yang dianut di negara Mali 95% Islam dan 5% agama lainnya, termasuk agama tradisional dari negara Mali. Ekonomi yang ada di negara Mali yaitu sebagian besar pertanian, perikanan, dan peternakan. Flora yang terdapat di negara Mali salah satunya ada Aerogristis atrophyres, merupakan tumbuhan yang besar dan tersebar luas dalam keluarga rumput. Kemudian fauna dari negara Mali salah satunya yaitu buaya bermoncong ramping Afrika. Buaya ini terancam punah. Adapun moncong yang ramping untuk menangkap ikan, dan buaya ini lebih suka hidup di perairan yang lebat dan sedang. HDI yang ada di negara Mali yaitu indeksnya 0,427 dengan ranking 184. Indikator kuantitatif. Yang ke-1, pendapatan per kapita negara Mali tergolong rendah sebesar 2.260 US dollar, dikategorikan sebagai negara berkembang. Pertumbuhan penduduknya tinggi sebesar 3%, yang dikategorikan sebagai negara berkembang. Kemudian angka kelahirannya sangat tinggi, 65,8, sehingga dikategorikan sebagai negara berkembang. Kemudian angka kematian per 1.000 orang tergolong sangat tinggi sebesar 10,6 dan dikategorikan sebagai negara berkembang. Dan usia harapan hidup di negara Mali yaitu rendah, 58,9, sehingga dikategorikan sebagai negara berkembang. Indikator kualitatif negara Mali. Yang ke-1, tingkat pendidikan tergolong rendah, mata pencaharian agraris, pertanian, dan peternakan, tingkat kesehatannya rendah, dan tingkat kesadaran hukumnya rendah, sehingga indikator kualitatif dari negara Mali dikategorikan sebagai negara berkembang. Kemudian ada negara Mauritania. Lambang dari bendera dari Mauritania yaitu ada warna merah, merupakan dipercaya darah yang tertumpah saat orang-orang Mauritania memperjuangkan kemerdekaannya dari bangsa Prancis. Kemudian ada pun simbol dari bulan dan bintang. Simbol dari bulan dan bintang ini tidak signifikan dapat diartikan, tetapi simbol dari bulan dan bintang ini banyak dikategorikan sebagai simbol dari negara yang mayoritasnya Islam. Profil Mauritania. Mauritania beribu kota di Nouakchott. Bahasa resmi dari Mauritania yaitu bahasa Arab. Bentuk negaranya Republik Presidensial dan kepala negaranya yaitu Presiden. Sejarah dari negara Mali. Negara ini berasal nama Mauritania, sebuah negeri yang berdiri pada abad ke-3 sebelum Masehi sampai abad ke-7 di ujung barat laut Afrika yang sekarang disebut Maroko. Sekitar 90% lahan Mauritania termasuk bagian dari Sahara dalam dan akibatnya populasi terkonsentrasi di selatan, di mana curah hujan sedikit lebih tinggi. Mauritania pertama kali ditemukan oleh Portugis pada abad ke-15. Tetapi pada abad ke-19, Prancis berhasil mengambil alih dan menjadi salah satu jajahan yang merupakan Afrika Barat Prancis. Pada tahun 1945, Mauritania dianggap sebagai wilayah seberang Prancis. Sekitar 3/4 dari Mauritania adalah gurun atau semi-desert. Akibat kemarau panjang dan parah, gurun telah meluas sejak pertengahan 1960-an. Suku asli dari bangsa ini adalah bangsa Bafours. Suku Berber mulai migrasi ke wilayah ini antara abad ke-3 dan pada abad ke-7 menggantikan keturunan bangsa Bafour.
Letak geografis Mauritania. Letak astronomisnya berada di 15 derajat lintang utara sampai 27 derajat lintang utara dan minus 5 derajat bujur barat sampai minus 17 derajat bujur barat. Batas dari negara Mauritania sebelah utara berbatasan dengan Sahara Barat, sebelah timur laut dengan Aljazair, sebelah selatan dengan Mali, dan sebelah barat dengan Samudra Atlantik. Kondisi fisik Mauritania. Luas wilayah dari negara Mauritania yaitu 1.030.700 km persegi. Letak astronomis Mauritania, sekitar 3/4 dari Mauritania adalah gurun atau semi-desert. Iklim dari Mauritania dicirikan oleh suhu yang ekstrim dan curah hujan yang sedikit dan tidak teratur. Karena Mauritania sebagian besar merupakan daerah gurun atau semi-desert. Mauritania ini memiliki rata-rata suhu tahunan sebesar 27,65 derajat Celcius. Sumber daya alam yang berada di Mauritania yaitu adalah biji besi, gipsum, tembaga, fosfat, berlian, emas, minyak ikan. Kemudian gunung tertinggi di Mauritania adalah Gunung Izil yang tingginya hanya 915 meter dan hampir semuanya terdiri dari biji besi. Kondisi sosial Mauritania. Populasi yang berada di Mauritania sebesar 4.403.313 juta jiwa. Bahasa resminya merupakan bahasa resmi bahasa Arab. Karena Mauritania sebagian besar mayoritasnya merupakan Islam. Ekonominya, sumber mata pencahariannya itu dari pertanian dan peternakan. Mauritania ini masih bergantung pada pertanian dan ternak. Meskipun sebagian besar pengembara dan banyak petani subsisten dipaksa masuk ke kota oleh kekeringan berulang pada 1970-an dan 1980-an, mempunyai cadangan biji besi yang luas dan menyumbang hampir 50% dari total ekspor. Kemudian agamanya mayoritas Islam dan Mauritania mempunyai tradisi leblu. Leblu ini tradisi di mana ukuran perempuan menentukan wanita tersebut dalam mendapatkan jodoh. Wanita yang gemuk akan cepat mendapatkan jodoh karena menandakan bahwa keluarganya sejahtera sehingga tidak butuh bekerja. Flora, salah satu flora dari negara Mauritania adalah stepa. Karena Mauritania merupakan tanah tandus sehingga banyak ditemukan bioma stepa. Salah satu fauna dari negara Mauritania yaitu kucing liar Afrika. Kucing ini cenderung lebih kecil, berwarna coklat terang, dan kucing ini mempunyai sifat penakut sehingga kucing ini selalu hidup menyendiri dan menjauhi manusia-manusia. Adapun HDI dari negara Mauritania yaitu indeksnya 0,527 dengan ranking 161. Indikator kuantitatif. Yang ke-1, pendapatan per kapita Mauritania tergolong rendah sebesar 4.120 US dollar dengan dikategorikan sebagai negara berkembang. Kemudian pertumbuhan penduduknya 2,8%, dikategorikan negara berkembang karena merupakan angka yang tinggi. Angka kelahiran per 1.000 orang yaitu 53,3, dikategorikan sebagai negara berkembang karena angkanya yang tinggi. Angka kematian per 1.000 orang yaitu 79, dikategorikan sebagai negara berkembang karena angka kematiannya yang tinggi. Dan usia harapan hidupnya yang rendah, 64,7 dan dikategorikan sebagai negara berkembang. Indikator kualitatif dari negara Mauritania yaitu tingkat pendidikannya rendah dan mata pencahariannya agraris, tingkat kesehatannya rendah, dan tingkat kesadaran hukumnya rendah. Sehingga indikator kualitatif dari negara Mauritania ini tergolong sebagai negara berkembang. Selanjutnya itu ada negara Niger. Di sini ada bendera Niger. Bendera Niger setelah kemerdekaan dari Afrika Barat Prancis, bendera Niger disetujui garis orange atas menandakan wilayah utara Gurun Sahara, garis putih tengah berarti kemurnian,
dan garis hijau bawah berarti harapan dan wilayah subur di selatan Niger. Lingkaran orange di garis tengah menandakan matahari. Letak geografis negara Niger. Niger terletak di antara garis lintang 11 derajat dan 24 derajat lintang utara dan garis bujur 0 derajat dan 16 derajat bujur timur. Wilayah Niger memiliki luas 1.267.000 km persegi dengan luas perairan daratan mencapai 116 mm. Luasnya kurang dari 2 kali ukuran Prancis dan negara terbesar ke-20 dunia. Bentang alam negara Niger, sebelah utara Aljazair dan Libya, sebelah selatan Nigeria dan Benin, sebelah barat Afrika, sebelah timur Chad, luas wilayah 7.636 km persegi. Bentang alam secara geografis, bentangan alam negara Niger termasuk kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan karena negara Niger terletak dalam kekungan kawasan daratan yang luas, landslide, tepat di sebelah barat Afrika, sehingga sulit sekali menemukan sumber air dan tanah-tanah di sana menjadi tandus. Hanya satu sungai yang dapat diandalkan untuk perairan, yaitu Sungai Niger. Yang selanjutnya itu adalah sejarah negara Niger. Acuan sejarah pertama tentang Niger bertarik sejak zaman Romawi kuno, meskipun wilayahnya sulit dijangkau karena terletak hampir 1.600 km dari Laut Tengah. Ekspedisi Romawi kuno dapat memasuki wilayah ini. Awal kekaisaran Songhai yang berpusat di Chao, yaitu di tepi sungai Niger di Mali, bertahun-tahun abad ke-7, 1000 tahun berikutnya merupakan masa perang, yaitu tatkala berbagai suku berpindah ke Chao dan mereka saling bersaing untuk dapat mendominasi wilayah ini. Di abad ke-10, imigran dari Afrika Timur dan Utara menguasai sebagai besar rute perdagangan darat, yang kini adalah Niger Selatan dan Niger Utara, dan mendirikan kerajaan kecil yang dikenal dengan negara Kota Hausa. Mereka berhasil membangun masyarakat pedagang dan petani yang makmur. Yang selanjutnya itu ada pemerintahan di negara Niger. Di bawah Konstitusi 1960, Niger adalah sebuah republik yang dikepalai presiden terpilih. Kekuasaan legislatif berada pada Dewan Nasional yang dipilih rakyat. Tahun 1974, pemerintahan digulingkan militer Republik Kedua, diumumkan tahun 1989, menyusul pemilu tanpa oposisi untuk jabatan presiden, dan pembentukan kembali Dewan Perwakilan tahun 1991. Tuntutan reformasi telah mencetuskan Persidangan Musyawarah Nasional yang mencopot Presiden Ali Sohibou dari kekuasaannya. Konstitusi baru yang multipartai diberlakukan tahun 1992 dan partai yang berkuasa sebelumnya kalah dalam pemilu yang diadakan tahun 1993. Selanjutnya itu ada ekonomi di negara Niger. Sekitar 95% penduduk Niger hidup bertani dan mengembala ternak. Kacang merupakan tanaman yang terkemuka, pernah menyumbang 60-75% pendapatan ekspor selama bertahun-tahun. Pendapatan dari tanaman kacang ini terjamin karena Prancis menjamin pembelian kacang di atas harga pasaran dunia. Tetapi di tahun-tahun belakangan ini pembelian Prancis berhenti. Kini negara ini harus bersaing dengan produsen kacang Afrika Barat lainnya di pasaran dunia. Iklim di negara Niger. Iklim di negara Niger panas dan kering.
Karena di wilayah stepa dan gunung tropis, curah hujannya tidaklah begitu besar dan separuh wilayah utara menerima curah hujan kurang dari 10 cm setahun. Kadang-kadang sedemikian panas sehingga air hujan menguap sebelum sampai ke bumi. Penduduk di negara Niger sangat beraneka ragam dan terdiri atas berbagai kelompok suku yang beberapa di antaranya berasal dari luar perbatasan. Hausa merupakan kelompok suku terbesar yang meliputi lebih dari 50% penduduk. Mereka adalah petani dan tinggal di wilayah selatan serta terpisah dengan saudaranya di utara oleh suatu perbatasan. Kelompok suku terbesar kedua adalah Ijerma Songhai. Mereka juga merupakan petani dan tinggal di barat daya di sepanjang Sungai Niger, wilayah yang diairi Sungai Niger dan berbagai anak sungainya subur untuk ditanam padi, bulgur, dan kacang. Di wilayah selatan terdapat sabuk air bawah tanah yang sumur bornya digunakan oleh para petani untuk mengirik kacang, bulgur, cantel, kacang polong, dan buncis. Yang selanjutnya itu ada flora dan fauna di negara Niger. Yang pertama yaitu ada flora. Di negara Niger ada flora yang bernama Mentegacea, adalah lemak yang diekstrak dari kacang Konsea afrika. Warnanya gading saat mentah dan versi yang lebih proses berwarna putih, meskipun biasanya diwarnai kuning dengan akar borututu atau minyak kelapa sawit. Ini banyak digunakan dalam kosmetik sebagai pelembab, salep, atau lotion. Sedangkan fauna di negara Niger ada lembu laut. Lembu laut atau mamalia air besar di famili Trixidae berbeda dengan Dugonggidae dari segi bentuk tengkorak dan bentuk ekor. Ekor lembu laut berbentuk pendayung, sementara ekor dugong bercabang. Lembu laut adalah herbivora, melewatkan sebagai besar waktunya merumput di air dangkal. Yang selanjutnya itu ada Human Development Index di negara Niger. Indeksnya itu 0,377, peringkat 189. Kesehatannya itu 62,0, pendidikannya 6,5. Selanjutnya itu ada indikator kuantitatif di negara Niger. Pendapatan per kapitanya yaitu di negara Niger 912, pertumbuhan penduduknya di negara Niger 22,4, angka kelahiran per 1000 orang 63,2, angka kematian per 1000 orang 227, usaha harapan hidup 0,647. Berarti bisa dikatakan di negara Niger yaitu negara berkembang. Yang selanjutnya itu ada negara Nigeria. Di sini ada bendera Nigeria. Bendera Nigeria dicetakkan pada tahun 1959 dan dikibarkan secara resmi pada 1 Oktober 1960. Jalur hijau melambangkan hutan dan segala sumber daya alam yang terdapat di negara itu. Warna putih melambangkan keamanan pencipta. Bendera ini adalah Michel Taiwo Akinkunmi, seorang pelajar dari Ibadan. Letak geografis di negara Nigeria. Nigeria secara resmi Republik Federal Nigeria adalah sebuah negara berdaulat di Afrika Barat yang berbatasan dengan Benin di sebelah barat, Chad dan Kamerun di sebelah timur, dan Niger di sebelah utara. Pesisir selatan negara tersebut berada di Teluk Guinea di Samudra Atlantik. Nigeria adalah sebuah negara yang berbentuk republik federal yang terdiri dari 36 negara bagian, serta wilayah ibu kota federal yang merupakan letak ibu kota negara Abuja. Sejarah negara Nigeria. Nigeria merupakan negara di Afrika yang paling padat penduduknya. Nigeria merdeka dari koloni Inggris pada tanggal 1 Oktober 1960. Setelah hampir 16 tahun dikuasai oleh rezim militer,
Sebuah konstitusi baru disahkan pada tahun 1999 dan peralihan pemerintahan dari rezim militer ke sipil dilakukan secara damai. Pemilu bulan April 2007 menandai sejarah Nigeria dengan pengalihan kekuasaan sipil ke sipil pertama. Negara kaya minyak Nigeria yang cukup lama dihambat oleh ketidakstabilan politis, korupsi, kekurangan infrastruktur, dan buruknya manajemen makroekonomi, telah melaksanakan beberapa reformasi selama dekade terakhir. Selanjutnya itu ada pemerintahan di negara Nigeria. Bentuk pemerintahannya yaitu Republik Federal, kepala negara dan pemerintahannya di tangan presiden. Badan legislatif terdiri atas Senat dan DPR, masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali. Menganut sistem ekonomi liberal karena dahulunya Nigeria merupakan negara bekas jajahan negara Inggris. Selanjutnya, keadaan geografi di negara Nigeria. Sebagai besar kawasan Nigeria terdiri atas daratan rendah rata-rata sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Di perbatasan dengan Kamerun terdapat daratan tinggi Adamawa. Di bagian tengah Nigeria terdapat daratan tinggi Jos, karena sekitaran pantai Nigeria merupakan lembah-lembah yang lebar dan banyak ditumbuhi hutan bakau. Iklim di negara Nigeria, karena lokasinya Nigeria dekat dengan khatulistiwa, jadi iklim yang cukup panas dan suhu di seluruh negara memiliki sedikit variasi di seluruh musim. Kisaran suhu sekitar 22-30 derajat Celcius, dengan musim hujan yang berlangsung dari bulan November sampai Maret dan musim kemarau sisa tahun. Bagian terpanas tahun ini pada bulan Februari dan Maret. Selanjutnya itu penduduk di negara Nigeria. Pada awal tahun 2004, jumlah penduduk di negara Nigeria mencapai 133,9 juta jiwa. Jumlah tersebut menempatkan Nigeria sebagai negara berpenduduk terbesar di Afrika dan menempati urutan ke-9 di dunia. Tingkat pertumbuhan penduduk menunjukkan angka yang sangat tinggi, yaitu 2,8% per tahun, sehingga memiliki doubling tim 25, artinya hanya dalam waktu 25 tahun ke depan jika angka tersebut tidak menurun, maka negara ini berpenduduk 2 kali lipat dari jumlah sekarang. Yang selanjutnya itu ada ekonomi di negara Nigeria. Yang pertama itu ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hasil produksi pertanian dan minyak bumi merupakan tulang punggung utama perekonomian di negara ini. Sekalipun minyak bumi menjadi sumber pendapatan terpenting di negara ini, sejak ditemukannya ladang minyak bumi di Port Harcourt sekitar tahun 1950-an, faktanya sekitar 70% penduduknya bekerja di bidang pertanian. Yang selanjutnya itu ada pertambangan dan industri. Daerah Nigeria menyimpan deposit berbagai bahan mineral, antara lain minyak bumi, gas alam, timah, biji besi, dan batu bara. Selanjutnya itu ada flora dan fauna di negara Nigeria. Yang pertama itu ada flora. Merlina coriacea adalah spesies kacang-kacangan di keluarga Fabaceae. Itu hanya ditemukan di Nigeria, itu terancam oleh hilangnya habitat. Yang selanjutnya ada fauna di negara Nigeria, yaitu ada burung bangau hitam. Burung bangau hitam adalah burung besar di keluarga bangau Cichonidae. Ini pertama kali dijelaskan oleh Charles Linnaeus dalam edisi ke-10 dari Systema Naturae. Selanjutnya itu Human Development Index. Indeks di negara Nigeria yaitu 0,534 dengan peringkat 158, dengan pendidikannya itu 9,7, kesehatan 54,3, dan demografi 195,9. Selanjutnya itu ada indikator kuantitatif di negara Nigeria. Yang pertama, pendapatan per kapita 5,086, pertumbuhan penduduk 195,9,
Angka kelahiran per 1000 orang 54,3, angka kematian per 1000 orang 328, usia harapan hidup 54,3. Jadi bisa dikatakan negara Nigeria adalah negara berkembang. Selanjutnya itu ada negara Côte d'Ivoire atau negara Pantai Gading. Di sini ada bendera. Bendera Pantai Gading terdiri dari berwarna orange, putih, dan hijau. Warna orange menyimbolkan kesadaran, putih menyimbolkan perdamaian, dan hijau menyimbolkan harapan. Letak geografis di negara Pantai Gading, nama lengkap Republik Pantai Gading, nama lokal Republik de Côte d'Ivoire, bentuk pemerintahan Republik Presidensial, Kepala Negara Presiden Alain Dramane, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri, luas wilayah 322.4.630 km persegi, jumlah penduduk 2.748.086 jiwa, itu pada tahun 2020. Pertumbuhan penduduk 2,26% 2020. Angka kelahiran 291 bayi per 1000 penduduk 2020. Bahasa resmi yaitu Prancis. Bentang alam di negara Pantai Gading yaitu terletak di Afrika Barat. Pantai Gading memiliki 3.458.000 km, perbatasan dengan Burkina Faso 545 km, Ghana 720 km, Guinea 816 km, Liberia 778 km, dan Mali 599 km. Ini memiliki garis pantai 515.000 km. Ada perselisihan mengenai perbatasan laut antara Pantai Gading dan Ghana. Sistem pemerintahan di negara Pantai Gading yang dianut oleh Pantai Gading adalah sistem pemerintahan Republik Presidensil yang kepala negaranya adalah presiden dengan masa jabatan 5 tahun dapat dipilih kembali. Namun berbeda dengan sistem Republik Presidensil, pada umumnya kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden Pantai Gading. Yang selanjutnya itu ada ekonomi di negara Pantai Gading. Pantai Gading merupakan salah satu negara penghasil kakao, kopi, dan minyak sawit terbesar di dunia. Semua harga komoditas tersebut sangat tergantung pada perubahan pasar dunia. Hampir 70% penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan segala aktivitas yang terkait dengan pertanian, meskipun pemerintahan berusaha untuk melakukan diferensiasi usaha dalam bidang ekonomi. Iklim di negara Pantai Gading memiliki ketinggian rata-rata 250 meter di atas permukaan laut, memiliki iklim tropis di sepanjang pantai dan iklim semi kering di utara negara itu. Medannya sebagai besar datar dengan berbagai gunung di barat laut. Selanjutnya itu ada populasi di negara Pantai Gading. Pantai Gading memiliki populasi 23.740.042, menjadikannya yang terbesar ke-54 di dunia. Bahasa Perancis adalah bahasa resmi. Kelompok etnis utama adalah Akan, Voltaique atau Gur, dan Mande Utara. Mayoritas penduduknya adalah Muslim dengan minoritas Protestan dan Katolik yang besar. Yang selanjutnya itu ada flora dan fauna di negara Pantai Gading. Yang pertama ada flora. Tumbuhan partikular adalah kelompok tumbuhan yang telah memiliki sistem-sistem pembuluh yang jelas dan khas untuk menyalurkan hara dari tanah oleh akar ke bagian tajuk, serta untuk menyalurkan hasil fotosintesis dan metabolisme dari daun ke bagian-bagian lain tumbuhnya. Dan burung Aves, jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang kecil dan dapat mengenggapkan sayap dengan sangat cepat, penguin yang menyelam dengan sayapnya sehingga burung unta yang lebih tinggi dari manusia. Sebagai besar spesies burung di dunia mampu terbang menggunakan sayap.
Yang selanjutnya itu ada Human Development Index di negara Pantai Gading. Indeksnya itu 0,516 dengan peringkat 165, dengan kesehatan 57,4, pendidikan 9,6, serta demografi 25,1. Yang selanjutnya ada indikator kuantitatif dari negara Pantai Gading. Pendapatan per kapitanya itu 3.589, pertumbuhan penduduknya 25,1, angka kelahiran per 1.000 orang 57,4, angka kematian per 1.000 orang 364, usia harapan hidup 0,576. Dilihat dari indikator kuantitatif bisa dikatakan bahwa Pantai Gading yaitu negara berkembang. Sekian dari presentasi dari saya, dilanjutkan oleh presentasi dari teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli. Di sini saya akan menjelaskan beberapa negara dari Afrika Barat. Yang pertama yaitu negara Senegal. Di sini dapat kita lihat negara Senegal memiliki lambang bendera seperti yang di layar, di mana berwarna hijau, kuning, dan merah, dan di tengahnya terdapat lambang bintang. Dari bendera ini memiliki warna-warna yang terdapat artinya, di mana warna hijau menyimpulkan memiliki arti toleransi dari penduduk Senegal sendiri. Kemudian warna kuning menyimbolkan kekayaan dan hasil kerja keras penduduk Senegal, sedangkan warna merah menyimbolkan darah, kehidupan, dan pengorbanan dari rakyat Senegal. Sedangkan lambang bintang sendiri itu menyimbolkan bahwasannya negara Senegal mengambil nilai-nilai spiritual dan kemajuan untuk rakyatnya yang mengambil dari 5 benua. Kemudian setelah itu terdapat letak geografis Senegal, di mana Senegal secara astronomis terletak di antara 12 derajat lintang utara sampai 17 derajat lintang utara dan 11 derajat bujur barat sampai 18 derajat bujur barat. Luas wilayah dari Senegal sendiri sebesar 1.722 km persegi. Republik Senegal adalah sebuah negara di sebelah selatan Sungai Senegal di Afrika Barat. Negeri ini berbatasan dengan Samudra Atlantik di sebelah barat, Mauritania di utara, Mali di timur, serta Guinea dan Guinea-Bissau di selatan. Gambia merupakan sebuah enklave atau sebuah daerah kantong di wilayah Senegal. Sungai Gambia terletak di Senegal dengan panjang 300 km mengalir di Gambia. Kemudian bentang alamnya sendiri, pemandangan Senegal terutama terdiri dari datar berpasir bergulir dari Sahel Barat yang naik ke kaki bukit di tenggara. Berikut juga ditemukan titik tertinggi Senegal. Fitur lain yang tidak disebutkan namanya di dekat Nepen di Akka di 584 meter atau 1916 kaki. Perbatasan utara dibentuk oleh Sungai Senegal, sungai lainnya termasuk Gambia dan Casamance Rivers. Ibu kota Dakar terletak di semenanjung Cape Verde, titik paling barat dari benua Afrika. Kemudian sejarahnya. Dalam sejarahnya, Senegal merupakan negara koloni Perancis yang berhasil mencapai kemerdekaan pada tanggal 4 April 1960. Setahun sebelum merdeka, yaitu 4 April 1959, Senegal bersama dengan Sudan Perancis bergabung membentuk sebuah federasi yang diberi nama Federasi Mali, di mana dalam federasi tersebut terdapat dua koloni, yaitu dari negara Senegal dan Sudan Perancis. Koloni atau federasi ini hanya bertahan selama 1 tahun, di mana Senegal dan Sudan Perancis masing-masing mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 4 April 1960.
untuk Senegal dan 20 Juni 1960 untuk Sudan Prancis, yang kemudian mengubah namanya menjadi Republik Mali. Kemudian sistem pemerintahan negara Senegal menganut sistem pemerintahan Republik Presidensial, di mana kepala negara Senegal dijabat oleh presiden, sedangkan kepala pemerintahannya dijabat oleh perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden. Presiden Senegal dipilih langsung oleh rakyatnya melalui pemilihan langsung presiden untuk masa jabatan 7 tahun. Kemudian untuk ekonomi, di bidang perekonomian, ekonomi Senegal sangat tergantung pada sektor pertambangan, konstruksi, pariwisata, perikanan, dan pertanian. Komoditas ekspor utama Senegal adalah pertambangan, fosfat, produksi pupuk, produk pertanian, dan perikanan komersial. Untuk iklim sendiri, Senegal memiliki iklim tropis. Paling utara bagian dari negara ini memiliki iklim gurun yang panas dekat dengan Mali. Bagian tengah memiliki iklim semi kering panas dan bagian selatan memiliki iklim basah dan kering tropis. Di Senegal ini terutama negaranya cerah dan kering. Untuk penduduk, jumlah penduduk dari negara Senegal sebanyak 15.020.945 jiwa di tahun 2018, di mana mayoritas penduduknya adalah etnis Wolof 37,1%, Pular 26,2%, Serer 17%, Mandinka 5,6%, Jola 4,5%, dan Soninke 1,4%. Sebagian besar penduduknya Senegal adalah penduduk dengan memeluk agama Islam sebanyak 95,9%, dan Kristen 4,1%, dengan pertumbuhan penduduk 2,36%, dengan mata uang francs. Flora dan fauna, di mana flora di Senegal sendiri terdapat di Taman Nasional Niokolo-Koba, di lembah dan dataran. Ada area yang luas, tempat vetiveria dan sabana herbal tumbuh. Padang rumput yang tumbuh subur biasanya terdiri dari Paspalum arbiculare dan Echinocolla. Spesies Sudanian tumbuh di hutan kering, ada juga daerah tempat bambu hidup. Jadi, flora endemik yang terdapat di negara Senegal kebanyakan terdapat di Taman Nasional Niokolo-Koba. Seperti itu. Untuk faunanya sendiri ada luwak berpita atau mungos. Mungo adalah spesies luwak hidup di sabana, hutan terbuka, dan padang rumput. Untuk makanannya terutama memakan kumbang dan kaki seribu. Kemudian Human Development Index atau indeks pembangunan manusianya bernilai atau berindeks 0,514 dengan ranking 166. Dari indeks pembangunan manusia kita dapat melihat indikator kuantitatifnya. Dari indikator kuantitatifnya, pendapatan per kapita negara Senegal terdapat 3.672 US dollar pada tahun 2018. Untuk pertumbuhan penduduknya sendiri 2,36%. Angka kelahiran per seribu orang itu 32,9, angka kematian per 1.000 orang 81,7, dan usia harapan hidupnya 67,7 tahun. Dari indikator kuantitatif ini bisa dikategorikan bahwasanya negara Senegal merupakan negara berkembang. Kemudian ada negara Sierra Leone, di mana negara ini memiliki bendera dengan 3 warna horizontal. Warna yang pertama warna hijau itu menggambarkan pegunungan. Kemudian warna putih itu menyimbolkan buih yang timbul akibat ombak di lautan, dan warna biru menyimbolkan lautan yang terletak di sebelah barat Sierra Leone. Selanjutnya ada letak geografis. Negara ini terletak secara astronomis di antara garis lintang 7 derajat dan 10 derajat north, area kecil sebelah selatan dari 7 derajat, dan bujur 10 derajat dan 14 derajat west. Secara geografis, negara ini berbatasan dengan Guinea di sebelah utara, Liberia di tenggara, dan Samudra Atlantik di sebelah barat daya. Negara ini memiliki luas total 71.740 km persegi dengan wilayah perairannya hanya sekitar 0,2%.
Jadi bisa diperkirakan bahwasanya memiliki luas daratan sekitar 71,620 km persegi dan perairannya 120 km persegi. Untuk sejarah sendiri dalam sejarahnya, Sierra Leone awalnya dibangun sebagai tempat tinggal para budak yang dibebaskan pada tahun 1797. Sierra Leone kemudian menjadi koloni Inggris sejak tahun 1808 hingga mencapai kemerdekaannya pada tahun 27 April tahun 1961 dari Inggris. Sejak tahun 2002, demokrasi mulai diberlakukan dengan beberapa pemilu yang berlangsung sukses dan penuh damai. Prioritas pemerintahan kini beralih dari membangun perdamaian, melucuti kekuatan bekas pemberontakan, dan mendirikan Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi menjadi memberantas korupsi, kemiskinan, dan pengangguran. Untuk iklim yang tropis dengan 2 musim menentukan siklus pertanian, di mana musim hujan dari Mei hingga November dan musim kemarau dari Desember hingga Mei. Rata-rata curah hujannya tertinggi di pantai terdapat sekitar 3.000 sampai 5.000 mm per tahun, bergerak ke pedalaman atau ke tengah daerah Sierra Leone. Dapat di perbatasan timur negara itu curah hujannya menurun dari 2.000 hingga 2.500 mm. Untuk bentang alam sendiri, negara ini memiliki 4 perbedaan wilayah geografis, di mana di bagian timur dikelilingi oleh dataran tinggi, diselingi dengan gunung-gunung tinggi, di mana gunung tertingginya terdapat yaitu Gunung Bintumani dengan ketinggian 1948 mdpl. Bagian atas dari daerah aliran Sungai Moa terletak di selatan wilayah ini. Pusat negara merupakan wilayah dataran rendah, di mana bagian utara ini telah dikategorikan sebagai bagian dari ekoregion mosaik hutan savana Guinea. Sedangkan bagian selatannya adalah dataran hutan dan lahan pertanian. Di barat, Sierra Leone memiliki sekitar 400 km persegi dari pantai Atlantik. Pantai ini memiliki area mangrove dunia dataran rendah rawa. Untuk penduduknya, 2 kelompok suku utama daerah pedalaman adalah Temne yang lebih dominan di daerah utara dan barat, dan Mende di selatan dan tenggara. Mayoritas penduduknya adalah etnis Temne 35,5%, etnis Mende 33,2%, etnis Limba 6,4%, dan etnis lainnya yang kurang dari 5% dari keseluruhan populasi penduduk negara Sierra Leone. Untuk bahasa resminya yaitu bahasa Inggris yang dipakai di sekolah-sekolah, administrasi, pemerintahan, dan di media. Untuk bahasa khasnya atau bahasa daerahnya yaitu bahasa Krio. Bahasa ini paling banyak digunakan di hampir semua bagian dari Sierra Leone. Untuk agamanya, mayoritas itu beragamakan Islam. Kemudian untuk pemerintahan, sistem pemerintahan negara ini memiliki sistem pemerintahan republik presidensial, yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Presiden Sierra Leone dipilih melalui pemilihan langsung presiden untuk masa jabatan 5 tahun, sedangkan parlemen Sierra Leone dengan masa jabatan 5 tahun juga. Untuk ekonominya, perekonomian Sierra Leone pada dasarnya adalah pertanian. Tanaman utama negara adalah padi. Hasil bumi lainnya meliputi kopi, coklat, buah-buahan, singkong, kacang tanah, produk palem, dan kayu. Industri utama meliputi industri pengolahan padi dan tunas kelapa, pemanufakturan rokok, sepatu, pakaian, mebel, semen, dan bir, serta pengalengan ikan. Mengenai kekayaan mineral di negara ini sangat melimpah pada kekayaan besi dan berlian, merupakan ekspor terpenting dari negara ini. Sehingga selain itu juga Sierra Leone juga memproduksi emas dan platinum dalam jumlah kecil serta bauksit untuk pembuatan aluminium. Untuk flora dan fauna endemiknya, untuk flora terdapat Aloes yang artinya minyak, adalah genus dari Acaceae yang disebut sebagai kelapa sawit. Tumbuhan ini digunakan untuk usaha pertanian komersial dalam produksi minyak sawit. Kemudian untuk faunanya terdapat kuda nil kerdil, adalah kuda nil kecil yang berasal dari hutan dan rawa Afrika Barat, terutama terdapat di negara Liberia, dan populasinya kecil di Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Kemudian untuk Human Development Index atau indeks pembangunan manusianya,
berada di indeks 0,438 dengan ranking 181. Kemudian indikator kuantitatif dari negara ini yaitu pendapatan per kapitanya sekitar 1.490 US dollar di tahun 2018, pertumbuhan penduduknya 2,4% 2018, angka kelahiran per 1.000 penduduknya ada 36, angka kematian per 1.000 orangnya ada 1.110,5, usia harapan hidupnya 54,3 tahun. Jadi bisa dikategorikan bahwasannya negara ini merupakan negara berkembang. Kemudian ada negara Togo, di mana negara ini memiliki bendera dengan warna merah dan logo bintang di tengahnya dan warna hijau kuning bergaris horizontal, di mana warna merah ini menyimbolkan keberanian rakyat Togo untuk mempertaruhkan nyawanya demi melindungi tanah air. Warna hijau menyimbolkan harapan, warna kuning menyimbolkan persatuan rakyat Togo dan kekayaan sumber daya alam. Untuk simbol bintangnya melambangkan kehidupan dan anjuran supaya rakyat Togo bekerja sama layaknya 5 jari yang menyusun satu tangan. Warna putih yang ada pada simbol bintang menyimbolkan perdamaian, kebijaksanaan, kehormatan, dan cahaya yang memberikan pengetahuan. Kemudian untuk letak geografisnya, negara ini secara astronomis terletak di antara 6 derajat sampai 11 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 2 derajat bujur timur, dengan berbatasan dengan Burkina Faso di utara dan Benin di sebelah timurnya, serta Ghana di sebelah baratnya. Sedangkan di sebelah selatan adalah Togo adalah Teluk Guinea, yaitu teluk yang berada di sebelah selatan. Luas wilayah negara ini sekitar 57.000 km persegi. Dalam sejarahnya, Togo adalah sebuah wilayah protektorat Jerman yang dideklarasikan sejak tahun 1884 dengan nama Togoland. Namun setelah Perang Dunia I, pasukan Inggris dan Prancis menduduki Lomé. Pada permulaan Perang Dunia I, pada akhirnya perang, wilayah Jerman di Togo dibagi menjadi dua bagian. Bagian sebelah barat dijadikan sebagai daerah mandat Inggris, sedangkan bagian timur menjadi daerah mandat Prancis. Di mana pada tahun 1996, setelah dilangsungkannya suatu plebisit yang diawasi oleh PBB, wilayah Inggris yang dikenal sebagai Togoland Inggris menjadi bagian dari Pantai Emas yang kelak menjadi negara Ghana. Togoland Prancis memperoleh kemerdekaan pada tahun 1960 dan menjadi Republik Togo. Pada tahun 1960 juga Togoland Prancis ini berhasil mencapai kemerdekaannya dan menggantikan namanya menjadi negara Togo yang kita kenal pada saat ini. Untuk pemerintahannya, sistem pemerintahan yang dianut oleh Togo adalah sistem pemerintahan republik presidensial yang kepala negaranya adalah seorang presiden untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali, sedangkan pemerintahan adalah Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden. Parlemen Togo terdiri dari 91 kursi yang masing-masing anggotanya memiliki masa jabatan 5 tahun. Kemudian ada bentang alamnya. Togo memiliki seluas 56,785 km persegi dan merupakan salah satu negara terkecil di Afrika. Region Togo di Togo terdapat Savanes, Kara, Central, Plateaux, dan Maritim. Pantai Togo di Teluk Guinea sepanjang 56 km. Dari Laguna berpasir. Di utara, dataran Togo dipenuhi savana yang lembut, berbeda dengan di bagian tengah yang dipenuhi perbukitan. Bagian selatan Togo memiliki lanskap dataran savana dan hutan, pantai, laguna, dan rawa-rawa yang luas. Gunung tertinggi di Togo adalah Gunung Agau dengan ketinggian 986 mdpl. Sungai terpanjangnya yang berada di Togo adalah Sungai Mono dengan panjang 400 km. Iklim, untuk iklimnya di Togo, negara Togo iklimnya tropis dengan musim hujan utama berlangsung dari bulan April sampai awal Juli. Musim hujan kedua yang lebih pendek berlangsung dari bulan Oktober sampai November, dan musim kemarau yang berlangsung dari bulan November sampai Maret merupakan musim panen tanaman budidaya utama di negeri ini. Untuk penduduknya, kelompok terpenting adalah suku Ewe, di mana suku ini yaitu suku yang tinggal di sepertiga bagian selatan negeri ini karena mereka merupakan kelompok pertama yang mengadakan hubungan dengan
para pemukim Eropa, orang Ewe lah yang bermula-mula terpengaruh oleh kebudayaan Barat. Kemudian untuk bahasanya, bahasa resminya itu bahasa Perancis, tetapi juga terdapat bahasa khas atau bahasa ciri khas dari negara ini, yaitu yang digunakan oleh bahasa Ewe yang digunakan oleh masyarakat suku Ewe. Untuk agamanya, menurut Togo ialah Kristen dan Islam, sedangkan penduduk Togo lainnya menganut kepercayaan animisme. Kemudian untuk ekonominya di daerah sebelah selatan, makanan pokok penduduk adalah jagung dan singkong. Untuk penduduk bagian tengah, makan pokoknya adalah bulgur, ubi, dan beras dengan tambahan sedikit jagung. Sedangkan di sebelah utara, makan pokok penduduknya adalah bulgur, santel, dan ubi. Kacang tanah ditanam di seluruh negeri untuk diambil minyaknya. Untuk produk utama untuk ekspor adalah coklat, kapas, kopi, dan minyak kelapa. Kemudian produk mineral utama dari Togo adalah fosfat yang digunakan dalam pembuatan pupuk kimia. Salah satu tambang fosfat paling kaya di dunia terletak di daerah Togo yang dinamakan di Kepeme. Mineral lainnya yang terdapat dalam jumlah kecil di negeri ini adalah bauksit, hematit, kromit, dan biji besi. Untuk flora dan faunanya, flora di Togo terdapat di sabana Sudanian, ditandai dengan hidupnya berdampingan dengan pohonan dan rerumputan. Jenis pohon yang dominan seringkali termasuk dalam jenis Combreteaceae dan Cassialpinoideae, di mana beberapa jenis akasia juga penting di daerah ini. Jenis rumput yang dominan biasanya adalah Andropogoneae. Jadi tidak jauh beda dengan negara Sierra Leone, di negara Togo juga terdapat sabana yang dinamakan sabana Sudanian, di mana di sabana ini terdapat beberapa flora-flora endemik yang terdapat di negara Togo. Kemudian untuk fauna endemiknya ada Antelope proan, adalah salah satu spesies antelope terbesar yang terdapat di benua Afrika. Untuk Human Development Index atau indeks pembangunan manusia, negara Togo memiliki indeks 0,513 dengan ranking 167. Kemudian indikator kuantitatif dari negara ini, pendapatan per kapitanya sekitar 1.780 US dollar di tahun 2018. Untuk pertumbuhan penduduknya 2,56%, kelahiran per 1.000 orangnya 32, angka kematian per 1.000 orangnya 45,4, dengan usia harapan hidup 67,7 tahun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.